Selamat datang di ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Selamat pagi Kak Kris. Ya, selamat pagi Kak. Apa kabar? Luar biasa Kak. Luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Luar biasa. Nah adik-adik tetap semangat ya. Sekalipun kita masih di rumah, kita selalu semangat, tidak jenuh-jenuh untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita persiapkan Alkitab kita, Kidung Monebudi, Kidung Jemaat dan juga persembahannya ya adik-adik. Untuk itu kita mau bisa teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Baik adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memulainya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Hari lepas hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami datang untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Untuk ayat yang ganjil dibacakan oleh adik-adik yang perempuan beserta ayat, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki beserta kakak. Dimulai dari adik-adik laki-laki dengan kakak. Mazmur pasal yang 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya, kita akan menyanyikan pujian bersama dari Kidung Jemaat 46, bait yang pertama dan bait yang kelima, Besarkan Anak Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita, Oce Tamburbolo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman-Mu Tuhan, berkata bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu selalu baru setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab
firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Ellen di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kenyataan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus untuk dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami baca dan pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ke-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Ya adik-adik, hari ini pembahasan kita tentang sola fide, hanya karena iman. Iman adalah kepercayaan, sama yang seperti KLM sekarang ini percayakan. Iman KLM adalah mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
hidup Kaela. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa Kaela. Itu iman dan kepercayaan Kaela. Dalam pembahasan kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 ini ada 3 tokoh, yaitu Habel, Henok, dan Nuh. Dari 3 tokoh ini bukti dari iman percaya mereka adalah 1. Percaya, 2. Taat, dan setia. Dari situ mereka mendapatkan keselamatan. Adik-adik, tahukah kalian Habel itu memberikan persembahan yang sangat terbaik untuk Tuhan Allah. Dan Henok, dia tidak mengalami kematian, tapi melainkan dia terangkat oleh Allah. Mengapa begitu? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Gimana sih cara kita dapat hidup bergaul dengan Allah? 1. Hidup bergaul dengan Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Kasih. Yang kedua, percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita bila kita sungguh-sungguh mencari-Nya. Yang ketiga, harus tekun dalam mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran-Nya dan kasih karunia Allah. Adik-adik bisa melakukannya dengan cara 1. Berdoa, 2. Tekun membaca kitab suci, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, satu lagi tokoh yang ada di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yaitu Nuh. Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Kalian masih ingat tidak berapa besarnya bahtera Nuh? Ya, panjangnya 300 hasta, tingginya 30 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Begitu besar dan begitu lebar. Kalau kita melakukannya sendiri, pasti nggak akan mungkin dapat kita lakukan dan nggak akan sanggup. Tapi kalian tahu, Nuh sangat percaya dan yakin dapat menyelesaikan membuat bahtera yang begitu besar untuk keluarganya dan makhluk hidup yang lainnya yang sudah Tuhan Allah perintahkan untuk Nuh tampung. Dengan ketaatan dan kepercayaan dari Nuh, ia mendapatkan keselamatan apa? Dari 3 tokoh yang kita bahas tadi, kita dapat belajar percaya sekalipun tidak kita lihat, dan taat sekalipun tidak ada jaminan. Adik-adik, percayakah kalian kalau dunia ini Tuhan yang menciptakan? Percayakah kalian Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Tuhan Allah telah menghadirkan Tuhan Yesus ke dunia ini, lahir di kandang domba, mati di kayu salib, dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Bersama dengan itu, Tuhan Yesus juga menurunkan Roh Kudus kepada kita untuk menggantikan Dia. Seperti hidup kita yang sekarang ini. Agar Roh Kudus itu tetap berada di dalam hidup kita, agar kita merasakan adanya Roh Kudus. Kita harus terus mengasahnya dengan selalu tekun membaca firman Tuhan dan berdoa.
untuk mengucap syukur. Adik-adik, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kalian hanya percaya saja dan melakukannya, itu sama saja kamu masuk. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar itu tertanam dalam hati dan pikiran kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut dikau saja Tuhan. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk Pelkat PT. Tuhan, tolong berkati Pelkat PT agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga tolong berkati kakak-kakak layan yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami, supaya kami bisa lebih dekat mengenal-Mu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga tolong berkati kesehatan kami semua Tuhan agar kami tidak terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang berada di surga yang kudus, kami ingin berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Yudea dan pos pelayanan di Binong, Bonang, dan Citraraya. Tuhan, berkatilah pendeta-pendeta yang setiap hari Minggu pelayanan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan kebenaran tentang diri-Mu melalui Alkitab ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka dan juga berkatilah majelis-majelis diaken dan penatua, pianis dan organis untuk melayani pada hari Minggu ya Tuhan, supaya Engkau dapat melancarkan dan memudahkan segala apa yang dilakukannya atau dikerjakannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kategorial kami, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan kategorial masing-masing. Kami ingin juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka cepat sembuh dan kembali beribadah live streaming ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan dalam obat-obatan yang diberikan dokter. Dan juga COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau mengangkat dari muka bumi ini supaya kami dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini agar semakin maju dan berkembang. Dan berkatilah juga para pemimpin-pemimpin, semoga mereka bisa bekerja dengan baik dan jujur ya Tuhan.
Dan kami juga ingin mendoakan COVID-19 yang sedang melanda negara kami ya Tuhan. Semoga COVID ini bisa ditemukan vaksinnya ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Berkatilah juga medis-medis yang bekerja di sana ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan sembuhkanlah juga orang-orang yang terinfeksi virus 19 ini ya Tuhan, agar mereka cepat pulih. Dan kami dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Bapa, berkati mereka di dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berikan mereka kesabaran ya Bapa dalam mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan orang tua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, di dalam doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik ya Tuhan, di dalam segala aktivitasnya, baik di rumah maupun dalam studinya ya Bapa. Saat ini berkatilah mereka ya Tuhan, berkati juga mereka ya Tuhan dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan setiap apa yang mereka lakukan dan setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertempat di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan.
karena pada pagi hari ini Tuhan yang cerah ini kami sudah berkumpul dalam ibadah hari Minggu persembahan kali ini, dan kami sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Biar kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat memperluas kerajaan sampai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta persekutuan teruna. Untuk warta PT minggu ini adalah yang pertama, untuk adik-adik untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan memakai masker jika adik-adik keluar rumah ya. Jika tidak perlu, adik-adik tetap di rumah, dan juga meminum vitamin dan makanan-makanan yang bergizi ya adik-adik. Untuk yang kedua, untuk adik-adik dihimbaukan untuk mengisi presensi yang ada di bawah video ini untuk absensinya. Lalu yang ketiga, tetap ada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui online. Ditunggu minggu depan ya adik-adik. Itu saja warta PT minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan terambil dari Kidung Jemaat nomor 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang diberikan kami pada hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya ibadah kami ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami adalah sekali, dan kiranya iman kami dapat lebih bertumbuh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.